Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ustazah harapkan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak semua, bertemu dengan Ustazah Dian dalam pelajaran fikih, dan hari ini kita akan mengawali materi kita, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Dan sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar belajar kita pada hari ini selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak semua. Dan sekarang mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum masuk ke dalam materi, Ustazah akan jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu agar kalian semua dapat menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib beserta ketentuannya. Kemudian yang kedua, agar kalian dapat menyebutkan jenis sholat rawatib dan bilangan rokaatnya. Selanjutnya, agar kalian dapat mengetahui hikmah sholat sunnah rawatib. Dan terakhir, agar kalian dapat melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan benar. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan dari ibadah wajib adalah amalan sunnah. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai atau mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara sendiri atau munfarid, jadi tidak berjamaah. Sholat sunnah rawatib mengerjakannya adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah rawatib qobliyah, dan yang kedua dilakukan sesudah sholat fardu, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Adapun hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Akan tetapi jika tidak melakukannya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi biar kita pahalanya lebih banyak lagi, maka sebaiknya kita mengerjakan sholat sunnah rawatib sebanyak-banyaknya. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad dan ada juga yang jarang dilakukan. Jadi dilakukannya juga tidak dengan suara yang nyaring. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad disebut sholat sunnah mu'akkad, karena sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad, tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari. Seperti dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda,
bahwa barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi itu ada 5 macam sholat sunnah rawatib mu'akkad. Dan selanjutnya sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad itu jarang dikerjakan oleh Rasulullah. Di antaranya ada 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Adapun tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Perbedaannya ada pada niat pelaksanaannya. Jadi yang membedakan adalah pada niatnya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang niat sholat rawatib. Kalian sudah siap anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah niat sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur, dikerjakan sebelum zuhur. Jadi kita akan belajar tentang 2 niat sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah ya. Jadi qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Yang pertama adalah niat sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Oke. Sekarang ikuti ustazah ya. Qobliyah zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk ba'diyah zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat dhuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Oke, dihafalkan di rumah ya anak-anak. Sekarang dilanjutkan dengan keutamaan sholat sunnah rawatib. Ya, yang pertama adalah menyempurnakan ibadah sholat fardu ya. Kemudian dapat menghapus dosa yang kita lakukan, mencegah perbuatan yang buruk, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, dan akan mendapat rahmat dari Allah. Sekarang tugas kalian di rumah adalah mengelompokkan jenis sholat rawatib yang ada di video dengan benar ya, dengan memasangkan menggunakan tanda panah. Jadi sholat 2 rakaat sebelum zuhur itu termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Kalian bisa menggambar di rumah, mengerjakannya di buku tulis, kemudian dihubungkan dengan anak panah. Oke, selamat mengerjakan anak-anak hebat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus rajin belajar. Oke, paham ya? Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.